Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya mah, bagaimana tuh orang-orang yang suka membuka aibnya padahal Allah sudah menutup aibnya. Menutupnya dengan susah payah. Suatu ketika seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Rasul lagi ngumpul sama para sahabat yang lain. Dia lapor, ya Rasulullah, saya suatu ketika ngobatin seorang perempuan yang kena penyakit. Saya obatin. Tapi ternyata perempuan tadi cantik, menarik. Saya tidak hanya ngobatin. Saya tidak hanya merabanya untuk ngobatin. Tapi saya menjinahinya. Umar mengatakan, aibmu telah ditutup oleh Allah. Kenapa kau membuka aib sendiri? Bagaimana pendapat punya Rasulullah? Rasul tinggal diam. Jalan tuh laki-laki tadi yang ngaku dia berdosa. Begitu jalan Rasul bilang, panggil dia, panggil. Dipanggil. Lalu turunlah surat Hud 114 yang mengatakan sholatlah di penghujung siang. Artinya sore sholat, pagi juga sholat. Untuk menghapuskan dosa-dosamu yang telah engkau lakukan. Sahabat tanya, apakah ayat ini hanya untuk laki-laki tadi yang ngobatin kemudian berbuat zina dengan perempuan tadi? Rasul bilang tidak, tapi untuk kalian semua. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kemudian taubat kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Anda silahkan lihat surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Seandainya ada orang berbuat dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu dosa yang selain kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina, atau dosa dengan diri sendiri. Nah, yang mabok, yang teler, yang nyimeng, gak ngajak orang, yang putau. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itulah perbuatan dosa. Hadis Nabi mengatakan orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya apa? Kalau kita tahu itu dosa tidak akan diulang. Taubat selesai. Makanya hati-hati. Kita kalau mengerjakan salah lalu bertaubat. Jadi itulah kalau kita punya aib, kalau tidak umar sama orang, udah tutupin. Kenapa? Punten. Dalam tanda kutip. Kalau ada orang punya aib, kita tahu aib seseorang. Kita ikut menutupinya. Menolong orang yang melakukan aib untuk taubat. Untuk berbuat baik. Karena nggak disuar-uar kemana-mana. Tapi seandainya maaf dalam tanda kutip. Ada orang berbuat aib, kita ngomong kemana-mana. Disebar di medsos, di-share kemana-mana. Orang tahu semua. Boleh jadi buat orang yang melakukan aib, makin menggila melakukan aibnya, makin nekat. Kenapa dia bilang tanggung. Orang udah mengenal saya, orang berbuat jahat. Kan begitu. Makanya menutup aib seseorang. Akan mendorong orang tadi akan taubat jauh dari perbuatan dosa. Rasul mengatakan, siapa yang hidup di alam dunia memberikan kemudahan kepada orang lain, di akhirat hidupnya dimudahkan oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menyulitkan orang lain, di alam akhirat maka orang tadi dipersulit oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di akhirat aibnya ditutup oleh Allah. Siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Siapa sih di antara kita yang punya aib? Benar nggak? Siapa ibu yang merasa tidak pernah punya dosa? Ngacung. Nggak ada. Siapa di antara kita yang merasa punya dosa? Punya pasti semua. Makanya bertaubat kepada Allah. Kita semua berharap untuk mati husnul khotimah. Amin. Betul, ya Bu? Amin. Ya. Kadang-kadang mah ada orang baik ya. Memang terlihatnya baik, tapi memang dia orang baik mah. Ketika ada kesalahan sedikit aja, dibuka dibicarakan sama orang aibnya. Kesannya dia tuh ternyata selama ini munafik ya. Saking seperti itu orangnya. Makanya bedu lihat.
Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu yajtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakaristumu. Kita lihat. Kata Allah, orang beriman yang pertama, jangan suuzon. Kalau orang sudah suuzon, menyangka orang lain itu punya kesalahan, punya keburukan, pasti dia ngorek-ngorek, cari keburukan dari arah mana dia cari. Betul. Dari kabar, tadi berita, dikorek-korek kemana-mana. Wala tajassasu. Jangan tajasus, kepo. Mau tahu urusan orang? Iya. Ngapain dia? Di mana sih? Yang dia lakukan apa? Ngomong apa? Semua dikorek-korek. Ketika dia sudah suuzon, tajasus, korek-korek kesalahan orang. Setelah 2 yang dosa dia lakukan, apa? Ngegunjing ke sana kemari. Ternyata dia hebatnya begitu doang. Dosanya banyak, aibnya banyak, kesalahannya banyak. Orang yang begini merasa dirinya paling bersih. Padahal peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di perut mata nggak kelihatan. Benar. Makanya Allah berfirman, maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Itulah kelakuan orang yang suka membuka aib orang lain. Temennya Sumanto. Ya Kalau Allah. cewek Sumanti. Sumanti. Ya, makan daging orang. Ya Makan Allah, daging nenek iya. Nah, iya. Makan daging manusia. Iya, kita merasa langsung menghakimi orang bahwa dia Betul. orang jahat, kita orang baik. Iya, Kita nggak nggak tahu kalau kesalahan kita lebih banyak. Nggak Betul. introspeksi itu mah ya. Makanya ngaca. Kaca itu jujur. Gendut ya gendut. Kurus ya kurus. Tuh kurus dia mah. Kurus. Kalau kita Cembung. ini begeng, kurang gigi. Begeng. Gendut ya gendut. Kurus ya kurus. Hitam ya hitam. Bule ya bule. Bule, benar. Jujur kaca mah. Hidup itu sering berkaca. Cak. Ya. Tapi jangan di kaca yang pecah. Jangan. Karena jadi jelek. Apalagi di kaca rautan kecil. Ya, jangan dong. Apalagi di sedotan. Ya, Itu jangan. yang parah. Masya Allah. Mah, fenomena sekarang nih mah, beberapa public figure justru sengaja untuk menaikkan popularitasnya dengan mengumbar-ngumbar aibnya. Itu dia tuh, Mah. Nah, bagaimana itu mah? Nanti kita jawab setelah ini ya, Mah ya. Oke, jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Dede.